Iya, ya. iya betul sekali. Nah itu tadi dia di tayangan terkait dengan Bandara Ngurah Rai, penerbangan internasional dan juga domestik yang sudah mulai ini ya, mulai bangkit lagi gairahnya kita. Mulai ramai bisa dikatakan begitu dengan pelonggaran-pelonggaran dan persyaratan untuk pelaku perjalanan luar negeri maupun pelaku perjalanan dalam negeri. Kita akan ke ini narasumber ya. Iya. Kita sudah akan berbincang ini terkait dengan tema kita kali ini adalah peluang PMI, pekerja migran Indonesia pasca pandemi. Kita akan berbincang dengan Bapak Daniel Paulus Ferdinand. Beliau adalah selaku pembina Forum Pelaut Bali. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, Pak Daniel. Halo, selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel. Halo Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu, Pak Daniel sudah tersambung. Swastiastu, ya Mbak Yupi, Beli Karang, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Apa kabar Pak Daniel? Baik, salam sehat selalu Beli Karang ini. Apa kabar nih? Sudah lama nggak ketemu kita. Iya, sehat selalu juga ya Pak Daniel. Ini ya, sehat selalu Pak Daniel ya. Pak Daniel, kita pagi hari ini sharing nih terkait peluang PMI pasca pandemi Pak Daniel. Oke, sebelumnya ya kita bersyukur ya kita sudah mulai berangsur pulih ya. Untuk pandemi ini, dan kita lihat ya sudah pariwisata di Bali juga seperti berita tadi sudah banyak juga turis-turis masuk ya. Dan ini kita berharap akan terus berangsur lebih baik untuk depannya. Oke, Beli Karang, Mbak Yupi ya, pelaut saat ini ya kita juga sudah mulai berangsur pulih ya untuk keberangkatan ke kapal khususnya ya, meski belum betul-betul normal ya, karena memang masih banyak sekali kendala ya, seperti dan ya kita berharap juga ya, karena setiap apapun yang terjadi di dunia ya, masalah ekonomi atau politik itu berdampak ya. Khususnya saat ini ada perang antara Ukraine juga dengan Rusia. Nah, ini sangat berdampak sekali dengan kru-kru kami atau awak kapal, anggota Forum Pelaut Bali yang bekerja di kapal-kapal Eropa. Ya. Nah, jadi memang pada intinya ya sudah mulai beroperasi normal ya. Dan juga ada beberapa kendala ya, misalnya untuk beberapa negara yang khususnya untuk pelaut-pelaut yang atau PMI yang bekerja di kapal sungai atau river cruise ya, saat ini masih sulit sekali untuk mendapatkan jadwal visa untuk pengurusan nasional visa untuk negara Jerman ya. Masih ada ratusan yang memang masih menunggu untuk mendapatkan jadwal ya. Semoga bisa teratasi gitu Beli Karang. Baik, berarti para PMI kita juga harusnya sudah mempersiapkan diri untuk kembali melakukan aktivitas keluar seperti itu, Pak Daniel. Iya, betul ya, sudah harus mempersiapkan diri, dan memang semua masyarakat sudah siap, hanya menunggu ya beberapa kendala teratasi lah. Ya, semoga bisa cepat Beli Karang, Mbak Yupi. Oke, Pak Daniel, kalau tadi kita ngobrolin kesiapan nih, kira-kira kesiapannya apa aja nih Pak Daniel dari teman-teman PMI Bali nih, Pak Daniel? Ya, yang paling utama ya, karena sudah cukup lama nih kita tersuspend ya oleh situasi keadaan pandemi ya. Saya yakin ya, karena untuk berangkat itu pasti sangat membutuhkan kesiapan dokumen dan validasi sertifikat kepelautan ya, seperti paspor, iman booknya, basic safety trainingnya, kemudian sertifikat STCW yang lainnya. Nah, jadi kami menyarankan ya supaya untuk pelaut ya, khususnya pelaut Bali ya, untuk bisa segera memvalidasi ya. Mungkin ada paspornya yang masih tinggal 6 bulan lagi atau expired sertifikat kepelautannya. Nah, itu jadi yang paling utama ya adalah kesiapan dari sisi dokumentasi. Dokumen untuk keberangkatan ya. Karena banyak yang begitu mendapat approval
dokumennya masih belum siap gitu loh di dalam. Ya, beberapa waktu lalu juga kita mendapatkan informasi bahwa ketika para pelaut kita akan segera berangkat ke negara tujuan, ada beberapa juga kebijakan peraturan-peraturan dari negara yang akan dituju itu bisa dikatakan juga misalnya untuk protokol kesehatan, untuk vaksinasi, misalnya negara A mengharuskan sudah mendapatkan vaksinasi tipe A, negara B harus mendapatkan vaksinasi tipe A, seperti itu. Ini sebenarnya bagaimana sih harusnya para pelaut kita? Ya, betul sekali. Nah, itu yang memang saat ini, dan saya bersyukur ya dari sisi pemerintah Bali ya, Pemda Bali ya, cepat menanggapi ya. Beberapa waktu lalu kami dari Forum Pelaut Bali ya sempat juga mengadakan diskusi ya langsung dengan staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan juga dari BP2MI. Kami mohon untuk bisa dilakukan vaksin booster untuk para TNI awak kapal. Karena apa? Itu tadi ya, sebagian besar penduduk kita Indonesia ya, kita divaksin tipe saya sebutkan saja Sinovac ya. Sementara negara-negara Eropa ya itu menerima beberapa vaksin yang hanya seperti Pfizer, kemudian AstraZeneca ya, dan itu memang mereka akan bisa masuk ke negara tersebut apabila sudah mendapatkan booster dengan tipe vaksin yang memang menjadi persyaratan untuk negara tujuan tempat bekerja para awak kapal ini. Nah, jadi kami berterima kasih ya, masalah ini sudah teratasi ya, dengan diberikan kesempatan untuk TNI awak kapal ini untuk mendapatkan vaksin booster, gitu. Oke. Baik. Sudah sesuai dengan apa yang disyaratkan seperti itu ya, Pak Daniel ya. Betul. Jadi sudah diatasi ya. Pemda Bali khususnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi ya cepat sekali ya mengatasi ya dari apa yang kami minta. Jadi untuk saat ini sudah ada beberapa pelaut yang memang sudah bisa join ya dan sudah divaksin booster. Oke, luar biasa. Baik, Pak Daniel. Kita harus break sejenak Pak Daniel ya. Kita tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi Pak Daniel. Ya. Baik. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih tersambung ke kita Pak Daniel? Ya, masih. Pak Daniel ada yang mau ikutan jalan-jalan ke Kapadokia katanya Pak Daniel, tolong ini diterbangkan. Dipaketin. Iya. Jadi sekarang juga katanya mau ikut berangkat belayar Mbak Yuti. Oh kan? Proses dokumennya. Jangankan berlayar, ke Nusa Lembongan aja saya muntah-muntah Pak Daniel. Langsung di blacklist duluan gitu ya. Oke, Pak Daniel, balik lagi nih kita sharing terkait peluang pekerja migran Indonesia, khususnya PMI Bali kita ya, Pak Daniel ya. Ya, kalau tadi Pak Daniel mengatakan nih banyak juga kendala-kendala yang ada yang harus dihadapi oleh para PMI yang akan berangkat. Salah satunya ada yang menarik adalah susahnya mendapat jadwal visa. Ini kenapa bisa terjadi Pak Daniel di saat sekarang yang seharusnya semuanya dipermudah agar bisa cepat berangkat, seperti itu Pak Daniel? Ya, khususnya nggak semua negara ya untuk sulit untuk mendapatkan visa. Hanya untuk di sektor kapal sungai. Sekarang ya. Okay. Dan kami berharap ya ini juga bisa menjadi perhatian pemerintah untuk bisa ya berkomunikasi dengan pihak kedutaan, khususnya kedutaan Jerman di Jakarta. Karena masih ada ratusan ya bahkan ya ribuan lah yang sudah sebenarnya mengikuti tes, sudah lulus, sudah siap untuk diberangkatkan ya, dokumen sudah siap. Tapi pada saat proses visa ya, kami mengalami kendala ya.
Untuk anggota Forum Port Bali masih ada sekitar 400-500 orang yang sampai saat ini masih menunggu jadwal visa tersebut. Nah, komunikasi kami dengan pihak Visa Application Center maupun pihak kedutaan, ya, mereka mengatakan adanya pembatasan di negara tersebut, ya. Nah, tapi kami berharap ini bisa segera ditemukan solusinya, karena untuk khususnya kapal sungai, mereka bekerja by season. Jadi mereka seharusnya sudah sudah bergabung bulan Maret ini di Karangbayupi, ya. Dan mereka itu selesai kontraknya itu bulan Januari. Nah, jadi ada beberapa juga dari owner kapal yang sudah saat ini berencana untuk menggantikan posisi awak kapal Indonesia dengan awak kapal dari negara lain. Ini kan sangat disayangkan gitu loh. Sementara kita ini sedang membutuhkan sekali pemulihan ekonomi. Dan kita berharap Indonesia, khususnya Bali ini juga, ya, bisa pulih atas sumbangan dari devisa yang dihasilkan oleh rekan-rekan kita yang berprofesi sebagai pelaut, khususnya Port Bali itu, Blikara. Oke. Nah ini Pak Daniel, saya penasaran nih Pak Daniel, persentase pelaut kita yang berangkat otomatis kan pasti ada perubahan ya Pak Daniel ya, dari yang sebelumnya, terus kemudian kita memasuki pandemi dan pada akhirnya sekarang nih gitu. Itu persentasenya jauh nggak sih Pak Daniel dari yang sebelum-sebelumnya? Ya, cukup lumayan lah dibanding sebelumnya, yang mungkin yang berangkat itu hanya sekitar 20-30%. Nah, sekarang sudah masuk ke angka 60-70% gitu. Oke. Ya. Berarti perlahan-lahan udah naik lagi nih Pak Daniel ya, seperti itu ya? Iya betul, dan semoga juga situasi politik maupun ekonomi ya, karena memang sangat ya di masa era global kami sangat berpengaruh sekali ya. Nah, dengan adanya perang Rusia Ukraine juga kita terpengaruh, dengan adanya dampak pandemi juga terpengaruh. Yang paling utama itu adalah pemulihan ekonomi ya. Kita juga berharap nih dengan adanya G20 di Bali untuk Recover Together yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ya. Jadi bisa memperbaiki ekonomi dunia. Karena ya kapal pesiar itu kan pasti butuh penumpang nih. Iya, betul. Nah, kalau penumpangnya nggak punya uang untuk naik kapal, ya siapa nanti yang akan naik kapal jadi penumpang gitu. Kasian nanti ya yang ada dalamnya cuma krunya doang gitu ya Pak Daniel ya. Nah, ini ya krunya kan nggak ada yang gaji kalau nggak ada yang naik. Iya. Pak Daniel, kalau kita berbicara tentang peluang khususnya bagi pelaut kita setelah pasca pandemi ini sendiri, ini mungkin ada peluang juga bagi mereka yang baru saja akan memulai untuk menjadi pelaut seperti itu. Ini seperti apa peluangnya nantinya? Banyak sekali peluangnya, berjalan ya, karena ini sudah merupakan siklus dari kehidupan manusia ya, yang sudah pasti ya. Pelaut itu kan nggak selamanya muda tuh. Nah, banyak yang harus diregenerasi. Oke. Nah, cuma masalahnya memang tidak semua perusahaan kapal pesiar ya itu bisa merekrut pelaut-pelaut yang baru. Ada beberapa yang memang mereka menginginkan hanya yang berpengalaman, tapi tidak sedikit juga ya yang merekrut ya untuk saat ini ya, khususnya kebetulan saya juga salah satu agensi ya, kita butuh sekitar 3.000 untuk pelaut-pelaut baru ya yang untuk kita dikerjakan di atas kapal pesiar. Nah, sekarang jadi permasalahan utama adalah bagaimana kita bisa memenuhi kompetensi ya yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bagi pelaut kita yang sudah berangkat duluan maupun pelaut-pelaut pemula seperti itu Pak Dani. Betul ya, pelaut-pelaut pemula, dan juga banyak juga pelaut-pelaut yang istilahnya sudah mempersiapkan diri ya, yang khususnya yang sudah cukup usia ya, maksudnya sudah di atas 50 itu juga ya seperti saya dulu lah, bekerja di darat, bagaimana membangun kembali ekonomi, tapi dengan cara
modal yang didapat dari laut untuk bisa berusaha di darat ini. Baik, Pak Daniel, kita tunda dulu perbincangan ini. Kita break dulu, nggih. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Tapi tentunya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Tentunya kita masih bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Pak Daniel Paulus Ferdinand. Beliau adalah pembina Forum Pelaut Bali. Tema kita kali ini adalah peluang pekerja migran Indonesia, khususnya PMI Bali, pasca pandemi COVID-19. Masih tersambung, Pak Daniel? Iya, masih Mbak Yuki. Iya. Di sini, ya. Oke, tadi juga sudah dijelaskan ternyata memang ada juga ya kendala-kendalanya ya Pak Daniel ya, ketika pelaut-pelaut kita tuh akan berangkat tuh pasti ada aja kendalanya seperti itu ya Pak Daniel. Nah, iya. Pak Daniel ini Pak Daniel tadi mengatakan bahwa memang harus ada tetap kaderisasi seperti itu ya. Nah, yang sudah dilakukan Pak Daniel ini kan sebagai pembina Forum Pelaut Bali. Apa saja nih yang sudah dilakukan nih untuk menjaring-jaring para kaderisasi pelaut-pelaut kita, Pak Daniel? Oke, baik Mbak Yuti Bekalang ya. Yang paling pertama adalah kami ya banyak memberikan sosialisasi atau pencerahan khususnya untuk para calon-calon pelaut ya yang saat ini mungkin masih duduk atau sudah lulus dari bangku LPK ataupun sekolah-sekolah pariwisata lainnya gitu. Nah, maksudnya begini, banyak sekali ya karena bukan rahasia umum ya, banyak sekali pelaut yang calon-calon pelaut yang memang memiliki mimpi untuk bekerja di atas kapal pesiar, ya, menyiapkan biaya yang besar, kemudian mereka ini maksudnya ingin sesuatu yang instan. Nah, itu yang harus memang kita waspadai dan hindari. Karena ya untuk perekrutan yang benar-benar sesuai dengan peraturan ya, itu tidak bisa instan. Jadi bukan karena kita punya uang sekian puluh juta kemudian kita bisa langsung berangkat. Nah, apabila ada broker atau orang yang menjanjikan, oh bayar sekian Anda nanti langsung berangkat. Nah itu saya pastikan itu mungkin bentuk penipuan ya. Nah jadi semua khususnya para calon awak kapal ini harus mengikuti proses. Yang pertama, seperti saya katakan, bahwa setiap perusahaan pelayaran memiliki requirement atau persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan standar servis mereka. Nah, untuk menjadi awak kapal, ya, itu sebenarnya ya tidak harus melalui harus memiliki gelar atau apa ya. Cukup dengan ikuti lembaga pelatihan kerja, LPK atau LKP yang memang bisa sesuai dengan mata pelatihannya itu, mata pelajaran itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri kapal pesiar. Nah, banyak ya kemudian yang memang melamar ke kantor kami, atau itu sudah S1, ya sebenarnya sayang. Maksudnya mereka bisa mengejar gelar, ya, khususnya untuk saat ini bisa menjadi solusi, khususnya untuk para pemuda-pemudi atau yang memang memiliki mimpi untuk bekerja di atas kapal pesiar, ya. Simpan dulu, ya. Cari pendidikan yang memang singkat, tapi memang khusus untuk bisa masuk ke dunia industri kapal pesiar yang 1 tahun atau yang 2 tahun. Nah, kemudian mereka bisa berlayar dulu dan mereka setelah memiliki modal ya yang cukup untuk bisa kembali kuliah, apalagi sekarang kuliah kan bisa melalui kuliah online atau ya banyak sekali pilihannya. Nah, baru mereka bisa mencari gelar untuk masa depan mereka nanti. Baik, Pak Daniel tadi mengatakan mereka juga harus punya standar untuk bisa berangkat. Nah, standar yang harus dimiliki oleh para pelaut, calon pelaut kita itu seperti apa, Pak Daniel? Oke, yang paling pasti standar yang paling utama adalah bahasa Inggris. Itu ya memang wajib
setiap laut ya. Kenapa? Tidak mungkin kapal itu kita berkomunikasi pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Bali. Nah, jadi memang bingung nanti Pak. Kita harus bisa berkomunikasi dan karena bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, jadi memang wajib memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Nah, yang kedua jelas siap fisik dan mental, ya. Karena banyak kejadian, ya, bahkan beberapa waktu lalu, ya, salah satu awak kapal kami, ya, wah dari sini semangat sekali mau berangkat, ya, sudah persiapan segala macam. Ya, begitu sampai kapal, merasa bahwa wah berat sekali. Dia pikirkan bahwa karena dia sebelumnya mungkin, ya, sebelum berangkat yang dia pikirkan itu bekerja di kapal pesiar itu seperti orang holiday. Nah, ini juga digaris bawah ya untuk khususnya untuk para pemula yang akan berangkat ke kapal. Mereka, ya, berangkat ke kapal itu untuk bekerja, bukan untuk jalan-jalan, tapi bukan untuk vacation seperti itu. Kita bisa jalan-jalan gitu. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi, baru beberapa hari sudah minta pulang. Nah, itu kan kasihan nih, sudah keluar modal untuk pendidikan, untuk visa, untuk pengiriman dokumen dan lain-lain. Kemudian tidak kuat mental, ya. Sebenarnya bukan karena dia tidak kuat kerjanya, ya. Kalau saya bisa, karena itu tadi homesick. Nah, jadi kangen rumah dia homesick ini. Nah, ini ada dua faktor yang memang harus kita ini kan ya untuk pelaut ini ya. Harus kuat fisik dan mental ini dalam arti kata harus siap untuk menahan sisik. Sisik itu yang seperti dikalang tadi dari sini ke Lembar kita tidak mabuk ya kan bisa ya. Iya. Ya, dan juga homesick ya. Karena ini faktor yang kadang kelihatannya ringan tapi begitu dilakukan pada saat sudah jauh dari keluarga, bekerja cukup berat, ditambah lagi ombak ya yang cukup besar, akhirnya mereka mendapatkan sisik ya. Nah, gitu. Jadi itu ya harus ada kesiapan fisik dan mental, dan yang paling utama itu adalah mereka memiliki kemampuan di bidang hospitality sesuai dengan jabatannya. Baik, Pak Daniel, ini kita nggak terasa sudah di segmen akhir ya Pak Daniel ya. Kan kita sudah berbincang tadi, udah sharing juga dia peluang pekerja migran Indonesia khususnya PMI Bali itu memang besar banget peluangnya pasca pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan telah dibukanya kembali pariwisata kita Pak Daniel, apa harapan Pak Daniel nih? Silakan Pak Daniel. Sangat besar harapan kami ya, dan yang saya harapkan khususnya tahun depan ya, semoga tidak ditunda lagi ya, untuk di Pelabuhan Benoa itu sendiri itu akan menjadi BMTH ya, Bali Maritime Tourism Hub, dan juga akan menjadi pelabuhan ya kapal-kapal pesiar. Nah, kalau dulu itu cuma bisa masuk sekitar 2, sekarang bisa 4-5 kapal ya bisa masuk di Pelabuhan Benoa. Dan dengan dibukanya pariwisata Bali, melandainya COVID, saya berharap ya Pelabuhan Benoa ya tidak tertunda lagi untuk menjadi BMTH atau Bali Maritime Tourism Hub. Bisa dibayangkan ya betapa besar potensi ya yang akan didapat oleh pelaku-pelaku pariwisata di Bali ini. Satu hari misalnya satu kapal itu sekitar satu kapal sekarang itu yang minimal itu 1.500 sampai ada yang 4.000 sampai 5.000 orang. Nah, 3 kapal semua berjejer atau 4 kapal semua berjejer di Pelabuhan Benoa, dan mereka ada keluar untuk mengadakan tur, kemudian belanja. Ini akan membangkitkan ekonomi Bali khususnya. Iya, betul. Baik, Pak Daniel, terima kasih ya. Berarti saya mau daftar ke pembina Forum Pelaut Bali nih ya. Gak usah lah Pak Daniel, di blacklist aja, naik kapal aja udah mual, udah pusing gitu naik ya. Cruise aja udah. Naik cruise aja udah. One day cruise juga sudah langsung masuk angin gitu kan. Pak Daniel, terima kasih ya.
sharingnya pagi hari ini. Selalu ya beli karang lagi ya. Sehat selalu. Baik. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Banyak. Sehat selalu Pak Daniel. Salam untuk keluarga di rumah ya Pak Daniel ya. Pak Daniel Paulus Ferdinand, pembina Forum Pelaut Bali. Ternyata memang harus ada yang hal-hal yang harus diikuti oleh pelaut Bali kita ya. Ikuti proses, harus punya standar fisik dan mental. Homesick jangan, harap bisa berlayar. Apalagi yang masuk anginan.